masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan.
yang terbaik. Sebab kami terpanggil Tuhan untuk menjadi penyembah, pemuji yang benar di hadapan. Ini kami bawa hati kami Tuhan. Kuduskan setiap kami yang hadir pada kesempatan siang hari ini Tuhan. Roh Kudus, puaskan setiap kami yang haus. Kami yang datang dengan letih lesu Tuhan. Tuhan berikan kekuatan. Walaupun saat ini kami mengalami sakit Tuhan, tetap kami percaya Yesus menyembuh. Kami percaya Tuhan, bilur Yesus menyembuhkan. Setiap hari ini Tuhan kami mengalami kekurangan Tuhan, Tuhan akan mencukupi. Di hari raya Natal Tuhan, kami mau membawa kado yang terindah lewat pujian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami siang hari ini bersepakat, biarlah nama-Mu dimuliakan, ditinggikan oleh segala bangsa Tuhan. Melalui gereja ini Tuhan, pujian penyembahan untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari yang sepakat katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Semangat puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, biar saat ini kita rileks, kasih senyum kanan kirimu saudara. Mana senyumnya jadinya? Hari ini kita mau nyambut kelahiran Tuhan Yesus. Yang siap angkat tangan sama-sama. Teriakan haleluya, 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 haleluya. Dimanapun berada yang di rumah, kita mau naikkan pujian bersama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mama pujian, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Katakan.
Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Haleluya, diberkatilah semua yang boleh sukacita pada siang hari ini. Lewat mulutmu, lewat pujianmu, nama Tuhan ditinggikan. Siapa yang Yesus kami menyembah. Engkau mulia, Yesus. Dia berkata di tempat yang maha tinggi. Dia rela turun ke bumi. Dia lahir di tempat yang sederhana. Hanya kerinduannya untuk menyelamatkan kita. Mulia, sembah Raja mulia.
hati kami, syukur melimpah bagi nama-Mu Yesus. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan.
karena kami orang yang saleh, orang yang kudus, orang yang suci, orang yang taat. Melainkan Engkau menunjukkan kedaulatan-Mu dalam kasih-Mu yang besar. Melalui inkarnasi Yesus Kristus menjadi firman. Bagi hari ini Tuhan, kami menerimanya dengan berkelimpahan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya kami melakukannya untuk membagikan kepada orang lain yang membutuhkan kasih karunia itu, supaya semakin banyak orang akan diselamatkan. Engkau berbicara kepada kami pagi hari ini Tuhan. Kami menawan seluruh kekuatan kuasa roh ilah zaman. Para penguasa-penguasa pemerintahan di angkasa, kami tawan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari tempat ini. Kami mematahkan seluruh pintu-pintu besi, palang-palang tembaga. Biarlah kemurahan-Mu kepada kami Tuhan untuk penghujung tahun ini. Kami semakin dewasa untuk pengenalan akan Engkau di dalam karya-Mu melalui hidup kami. Kami mengucap syukur, hanya Engkau yang lebih besar, paling besar. How great Thou art, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Thank you untuk tim worshipers. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Dan sebentar lagi juga akan ada baju baru, sepatu baru, begitu ya. Tapi di sekolah minggu, kalau orang tua tidak biasanya. Baik, Bapak Ibu, pada seorang pelukis yang sangat kenamaan dari Inggris, dia pelukis realis, melukis dengan detail sekali. Pencampuran warna yang sangat sempurna. Namanya adalah William Holman Hunt. Bapak Ibu pernah memiliki duplikasi, atau mungkin bukan duplikasi juga sih, karena bisa dibeli dimanapun lukisan ini, yaitu sebuah lukisan Yesus mengetuk pintu. Pada waktu lukisan itu selesai, Holman meminta semua teman-teman kerabatnya datang ke rumahnya. Lalu beliau bilang ke teman-temannya, guys, ini lukisan sudah selesai. Mereka semuanya takjub dengan lukisan Holman Hunt ini. Wah, keren bro, keren. Mantap, luar biasa. Sebentar dulu. Saya ingin Anda datang ke sini adalah untuk memberikan kritikan terhadap lukisan saya. Oh, semuanya baik, tidak perlu dikritik. Tiba-tiba ada seorang teman yang terlambat datang, lalu bergegas dan duduk di situ. Lalu ditanya oleh sang pelukis ini, bro, kira-kira nih lukisan saya apa yang kurang? Dia mengamati sebentar, lalu dia bilang begini, William, katanya, lukisan ini sangat keren, sempurna, mendekati sempurna. Tapi yang saya lihat adalah ada sesuatu yang kurang. Si pelukis ini, sang pelukis kaget, ya ampun, mana? Lalu itu cium ini. Kenapa pintu itu tidak ada holdernya, tidak ada gagangnya, pengaitnya? Lalu sejenak kemudian Holman menceritakan dan menjelaskan. Oh betul,
Sengaja memang pintu itu tidak saya kasih dengan holdernya. Karena ketika Yesus mengetuk pintu, sebenarnya Yesus tidak perlu membuka pintu itu. Dan yang harus membuka pintu itu adalah orang yang ada di dalam rumah itu. Untuk menyilahkan Yesus masuk ke dalamnya. Semua takjub sekali. Bapak Ibu Saudara pasti memiliki lukisan ini. Di ruang tamu, di kamar tidur, atau di HP Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia Allah itu telah diberikan kepada Allah. Dan kadangkala orang Kristen tidak mau buka pintunya. Tapi menunggu kasih karunia itu masuk ke dalam hati orang Kristen. Kekuatan kasih karunia. Saya akan membacakan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26. Saudara-saudara. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, ini adalah episode kedua dari kisah tentang kelahiran. Yang pertama adalah kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Yang kedua, 6 bulan berikutnya Gabriel itu disuruh lagi oleh Tuhan. Gap, 6 bulan yang lalu lo sudah datang ke Zakaria. Ketemu enggak sama Elisabet? Oh sudah. Oke, sekarang lo datang ya ke Nazaret. Nemuin siapa? Dia ada di kampung kecil itu, ada seorang wanita. Tanya ajalah di kampung itu, siapa yang namanya Maria, kau masuk aja ke rumahnya. Sampaiin aja ini pesanku kepada dia. Jadi saudara-saudara, bahwa ada 2 peristiwa. Gabriel ketemu dengan Zakaria. Zakaria itu imam dan istrinya keturunan Harun. Mereka berdua adalah orang suci, orang yang baik, orang kudus, orang yang saleh, orang yang taat firman. Zakaria dan Elisabet. Tapi waktu itu
mereka sedih. Apalagi Ibu Elizabeth belum menimang baby seumur-umur waktu itu. Sudah menikah, semua bertanya, mertua tanya, kapan? Seluruh anggota PKK di situ, kapan Sabet kau mengandung? Itu membuat dia sedih, saudara-saudara. Dan Gabriel datang ke sana. Zakaria terkejut, wow, bagaimana mungkin? Aku ini sudah tua loh, Gap. Bisu kamu. Jadi kemudian dia tidak bisa ngomong, saudara-saudara. Tunggu waktu kedatangan baby itu lahir. Lalu dia dibukakan oleh Allah. Tapi sebelum itu, karena si jabang bayi Yohanes Pembaptis sudah berada di rahim Elizabeth 6 bulan, Gabriel datang kepada Maria. Dan tadi disebutkan, ini adalah pesan penting. Apa yang membedakan Maria sama Elizabeth? Elizabeth orang terkenal, populer, dia dikenal, dia orang saleh, dia orang baik. Apalagi yang kurang? Karena dia adalah istri imam. Ini adalah sebuah pengganapan masa intertestamental 400 tahun. Israel tidak punya raja, tidak punya nabi, no prophecies at all. Tidak ada nubuatan kepada Israel. 400 itu masa kelam bagi Israel. Setelah orang-orang dihantui kekejaman tentara Roma, mereka menunggu kapan Mesias. Dan Mesias dilahirkan oleh Allah melalui perawan yang bernama Maria. Apakah Maria suci sehingga kita bisa menyebutkan Santa Maria? Maria sama dengan tetangganya. Dia bukan orang suci. No. Sama sekali tidak menunjukkan keistimewaan yang mencolok tentang diri Maria. Tetapi kenapa Allah memilih Maria dan memilih sebuah dusun kecil yang namanya Nazaret? Itu panjangnya kira-kira 2.700 meter dan lebar kampung itu hanya 2 kali lapangan sepak bola, saudara. Jadi kira-kira tidak lebih besar daripada Barenglor. Kecil sekali. Dan itu tidak dikenal Nazaret itu. Uniknya saudara-saudara bahwa kasih karunia ini kemudian diterima oleh Maria. Maria terkejut. Oh, angel, ngapain kau datang? Malaikat kan angel kan saudara-saudara. Tapi orang-orang Jawa membacanya angel. Jadi dia bilang, angel, kenapa datang ke sini? Jadi saudara-saudara bahwa apa yang diterima Maria ini sesuatu yang sangat barangkali bagi Maria sendiri itu tidak mungkin. Itu mustahil bagi dia. Seorang perempuan dusun yang tidak dikenal oleh kampung yang lain tiba-tiba diketemui oleh Gabriel. Jadi Gabriel itu adalah malaikat human relation. Dia selalu menyampaikan pesan dari Allah kepada manusia. Tetapi ada malaikat lain yang tidak melakukan itu. Saudara-saudara, tentang Maria dan Elizabeth kita tinggalkan. Keduanya akan membuat sejarah baru tentang dunia, dosa, keselamatan kekal. Dan itu adalah sesungguhnya yang dinantikan oleh kaum Israel. Dan Allah selama 400 tahun tidak mengirimkan pesan apapun. Tidak ada nabi, bahkan raja Israel tidak ada. Kalau begitu siapa yang ngurusin Israel? Allah sendiri. Melalui kedaulatannya Allah selalu menghukum Israel. Karena Israel meninggalkan Allah.
Dan kemudian penggenapan ini timbul, digenapi oleh Allah sendiri. Jadi kasih karunia memilih dan menyelamatkan. Maria dipilih, bukan dia yang memilih. Dan Allah memilih dia. Sekalipun mungkin orang-orang mengatakan tidak masuk nomini. Dia tidak masuk nominasi sama sekali. Tetapi lagi-lagi, kenapa Allah memilih Daud dan meninggalkan Saul? Kenapa Allah tidak memilih Abisai dan memilih Daud? Itu adalah kedaulatan Allah. Kenapa Allah memilih kita, saudara, yang akan menjawabnya? Dan di balik pemilihan Allah kepada kita, itu ada rencana besar, saudara-saudara. Kenapa Allah memilih kita? Kenapa Allah memilih Kenapa Allah memilih Maria? Itu ada maksud besar melalui diri Maria. Jadi kalau Allah memilih itu pasti ada maksud dan tujuan untuk kepentingan dan kemuliaan kerajaan Allah. Bukan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, bahwa kasih karunia itu memberi tujuan kekal bagi hidup orang percaya. Ia akan menjadi besar dan ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepada tahta Daud bapa leluhurnya. Benang merahnya ketemu sekarang. Saudara-saudara, ini adalah sebuah perjanjian Allah. Ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa, apa yang dikatakan Allah kepada ular dan kepada perempuan dan kepada tanah, kenapa Adam tidak? Dia bilang, ular sok men yo, keturunan nih perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Dan Allah kemudian berbicara kepada tanah. Dan tanah dikutuk. Benang merahnya adalah ketika waktu itu Kaisar Agustus tidak melakukan satu sensus penduduk kala itu, maka kemungkinan besar penggenapan itu akan meleset. Sebab Maria dan Yusuf tidak akan pergi ke Bethlehem, kota Daud. Ingat bahwa nubuatan Nabi Yesaya itu Mesias akan lahir di kota Bethlehem, di kota Daud. Jadi keunikan Allah itu luar biasa. Dia men-setting semua sejarah itu secara hebat sekali. Meskipun Yusuf mengandung dengan usia kandungan yang sudah banyak, pasti dia kelelahan untuk menuju ke Bethlehem. Dan demikian juga sang ayah muda ini. Dia pasti juga mungkin akan merasa banyak sekali rintangan yang dihadapi untuk menuju ke Bethlehem. Lagi-lagi bahwa ini adalah penggenapan janji Allah. Covenant-nya Allah untuk menyelamatkan manusia sudah ada jalurnya. Jadi melalui Maria, Yesus lahir dan kemudian dilahirkan di kota Daud. Siapa yang berjasa ini? Apakah Maria? Ataukah Yusuf? Kedua-duanya sedang dipakai Allah. Tetapi kekristenan kita tidak sedang menonjolkan tentang popularitas mereka. Sebab kita akan menerima sang anak yang dilahirkan dari rahim Maria itu, yang akan memberikan kontribusi keselamatan utuh kepada manusia. Dan itu adalah sejarah dunia yang telah diyakini
oleh orang-orang bukan Kristen. Para filsuf Yunani juga mengangkat bicara tentang Yesus ini adalah Mesias. Itu artinya bahwa dunia ini yang sekarat, Allah sudah melakukan tugasnya dengan memenuhi janjinya kepada dunia. Menyelamatkan. Yang ketiga, bahwa kasih karunia itu membutuhkan kesediaan orang untuk percaya, untuk berkorban. Tahun 1924, saudara-saudara, Bill Havens itu adalah atlet pendayung dari Amerika Serikat. Kala itu ada Olimpiade di Perancis. Dan pemerintah Amerika mengirim Bill Havens untuk mengikuti Olimpiade bergengsi ini. Dia agak bingung dan bimbang, saudara-saudara. Sebab ketika dia akan meninggalkan rumahnya untuk ke Paris, istrinya akan melahirkan. Jadi dia punya choices. Apakah menungguin istrinya yang akan melahirkan atau memenuhi tugas negara. Kemudian dia berdoa. Dan Bill Havens memutuskan dan menyampaikan kepada pemerintah Amerika, sorry, saya tidak mengikuti kompetisi ini. Istri saya akan melahirkan. Jadi kemudian Bill ini berada di rumah sakit, nungguin nyonyahnya mau melahirkan, mau bersalin. Saudara-saudara, tahun 1952, Bill yang sudah sepuh tinggal di rumah bersama istri kesayangannya mendapat telegram dari putranya, Frank. Dia sedang berada di Finlandia mengikuti Olimpiade kano 10.000 meter. Dan dia bilang begini, Papa, dalam telegramnya, Frank mendapatkan medali emas. Thank you ya Pak. Dulu Papa nungguin Mamah melahirkan aku. Kalau Papa enggak nungguin, mungkin berbeda cerita. Bill Havens tersentuh dan dia menangis. Karena Tuhan menggantikan medali emasnya kepada putranya dalam kategori yang sama. Karena dia memberikan waktu untuk mengorbankan waktu itu kepada istrinya. Melahirkan. Kadang-kadang saudara-saudara, kadang-kadang kita lebih mementingkan yang lain daripada kepentingan Allah yang kita sayangi, yang kita cintai. Dan itulah kesalahan kita. Kenapa kemudian tidak memaksimalkan? Sebab kita kadang tidak mau berkorban untuk hal-hal yang paling penting bagi Tuhan itu. Jadi kasih karunia membutuhkan kesediaan orang percaya untuk berkorban. Kalau tidak ada pengorbanan, maka saya menyebutkan bahwa ada kemandulan di situ. Ketika kita sudah mendapatkan karis, maka harus ada karismata. Anugerah daripada Allah dengan buah-buahnya yang kita munculkan dalam diri kita karena kita telah menerima kasih karunia itu. Sehingga orang akan mengatakan, orang akan melihat
bahwa karakter kita itu berbeda dengan karakter dunia itu, saudara-saudara. Supaya orang mengerti, oh dia itu adalah orang Kristen. Oh dia itu adalah murid Yesus. Oh ibu itu adalah sering ke gereja. Dia orang jujur. Dia kalau berjualan selalu jujur. Oh si Neng itu orang Kristen. Dia bekerja sama bosnya sangat baik, jujur, setia, loyal. Pengorbanan yang dibutuhkan orang percaya selaras dengan maksud dan tujuan akan kerajaan Allah. Jadi itu sama persisnya dengan berbanding lurus apa yang Allah rencanakan melalui pemberian kasih karunia ini, saudara-saudara. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Zakaria 6 bulan yang lalu. Dia mengatakan, loh bagaimana mungkin? Saya sudah tua. Zakaria imam. Dia yang ngurus ibadah. Dia yang sering baca Taurat. Dia yang suka berdoa di bait suci. Dan dia yang memimpin peribadatan. Tapi dia lupa bahwa sesungguhnya ada Allah yang punya kedaulatan penuh. Yang bisa menyediakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu tidak terekam di dalam diri Zakaria. Maka kemudian malaikat membuatkan dia tidak bisa bicara selama kurang lebih 3 bulan. 9 bulan. Mungkin lewatnya 10-11 hari. Tapi Maria responnya tidak demikian. Dia mengatakan di dalam hatinya, bagaimana ya itu? Apa maksud pesan itu? Dia bukan orang terkenal. Bahkan dia tidak dikenal barangkali. Bagaimana dia seorang yang jujur, saudara-saudara? Dia mengatakan, aku ini belum kenal pria loh. Sekalipun dia sudah tunangan, saudara-saudara. Jadi dalam pernikahan perkawinan budaya Yahudi, saudara-saudara, itu mempelai pria akan meminta keluarganya datang kepada mempelai wanita dan akan membuat satu ikatan dalam sebuah pranikah yang namanya adalah tunangan. Selama tunangan ini berlangsung, kadang-kadang keluarga pria tidak akan menentukan waktu pernikahannya kapan. Dan keluarga pria ini, saudara-saudara, dia akan mengirim seorang mata-mata spinase untuk wanita dari pujaan seseorang pria. Jadi pria yang diutus oleh keluarga pria itu tidak diketahui oleh keluarga wanita. Jadi dia selalu memata-matai apakah wanita itu baik-baik saja. Apakah wanita yang sudah tunangan itu selalu bergaul dengan baik-baik saja atau tidak. Suka dugem atau tidak. Dan pria ini selalu melaporkan kepada yang memberi tugas. Pak, ternyata calon menantunya bapak itu loh. Aku ketemu kemarin waktu malam minggu di kafe sana. Dan dia bawa botol alkohol, Pak. Ya sudah, tidak akan dilanjutkan itu. Tetapi kalau wanita ini dinilai oleh spionase, seorang mata-mata itu tidak ada hal yang negatif, maka melaporkannya update terus sesuatu yang baik. Keluarga pria ini dengan tiba-tiba bisa saja memutuskan
untuk datang kepada keluarga wanita itu. Biasanya diikuti oleh kerabat dekatnya, dan kemudian ada musik-musik dan tari-tarian. Makanya di dalam perumpamaan 5 perempuan yang bodoh dan bijak itu adalah, saudara-saudara, karena waktu mempelai datang, orang-orang akan bersorak-sorai di kampung itu. Mempelai datang. Ada rebana, ada tarian, mempelai datang. Keluarga wanita tidak tahu, saudara-saudara. Jadi Maria ini orang yang sangat baik. Dia mengatakan kepada malaikat itu, "Loh, bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Aku tidak kenal wanita, tidak kenal pria. Padahal dia punya tunangan yang namanya Yusuf." Kita akan melompat sebentar bahwa perkawinan secara Yahudi itu, saudara-saudara, digambarkan tentang kedatangan Yesus yang tanpa memberitahu kepada keluarga mempelai wanita. Dan akan ada trompet sangkakala. Ada tarian malaikat, mempelai datang, mempelai pria datang, mempelai pria datang, mempelai pria datang. Lalu di mana pria yang spionase itu? Dia adalah Roh Kudus yang selalu menyampaikan pesan itu kepada Bapa. Apakah gereja Tuhan itu baik-baik saja? Apakah umat Allah yang calon mempelai wanita ini baik-baik saja atau tidak? Kalau tidak baik-baik saja, tidak akan dipanggil. Akan ditinggal, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, bahwa kasih karunia itu menyediakan semua sumber daya yang diperlukan. Dan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang dikatakan Maria pada ayat 38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Menurut perkataanmu itu biarlah jadi atas kehendak. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemustahilan itu adalah wajah daripada kemanusiaan. Karena ketika manusia diperhadapkan dengan hal-hal yang lebih sulit atau sangat sulit, selalu mempunyai sebuah argumentasi. Aduh, mustahil itu kayaknya. Aduh, itu tidak mungkin kayaknya. Aduh, itu tidak akan terjadi kayaknya. Tapi selalu diakhiri dengan kata kayaknya. Mari kita ganti dengan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu semuanya akan terjadi kepadaku. Supaya kasih karunia ini memenuhi dan berdampak, impactnya luas sehingga ada pemberdayaan. Maka Roh Kudus itu ada bagi orang percaya, bukan dia tinggal diam saja, saudara-saudara. Tapi Roh Kudus itu memberdayakan orang percaya. Bukan memperdayakan, tapi memberdayakan. Apa saja, apakah kita mau memiliki daya itu sehingga kita diberdayakan? Empowerment the Holy Spirit. Tuhan tidak akan pernah melihat bahwa apa yang dihadapi orang-orang percaya saat ini tentang hal-hal yang sulit, apakah mengenai sesuatu yang mendesak atau jangka panjang, short or long term, Tuhan memiliki keywordnya. Sebenarnya bukan hanya keyword, dia yang pegang kunci jawabannya. Para tim pemuji akan naik. Jadi saudara-saudara,
Mari kita melihat sejenak apa sebenarnya yang Allah kehendaki bagi kita semuanya tentang hal itu, supaya diberdayakan dalam kehidupan kita. Beberapa tahun yang lalu, sudah agak cukup lama, ayah saya memimpikan sebuah penambahan kios baru. Di depan kios ayah saya itu, saudara-saudara, ada kios yang hanya dibuka pada jam-jam tertentu karena memang tidak pernah dipakai untuk berjualan oleh pemiliknya. Kios itu lebih besar daripada kios ukuran yang dimiliki oleh ayah saya. Dan kios itu rupanya strategis. Maka banyak orang pedagang pakaian selalu menghampiri kios pemiliknya. Sampai ada yang datang ke rumahnya, membawa uang, membawa apa saja supaya kios itu bisa dibeli. Dan ada orang pasar Klewer, saudara, datang ke Klaten untuk membeli kios itu. Dan sang pemilik selalu mengatakan, maaf, ini tidak kami jual. Lebih dari 10 orang sudah mau membayar. Mintanya berapa? Hari ini saya bayar. Ayah saya bermimpi untuk punya kios itu. Saya mengusulkan kepada ayah saya, ya, doa puasa aja. Dan sebelum ayah buka pintu kios, doakan dulu, tumpang tangan di dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, Engkau yang memiliki kuasa, tidak ada hal yang mustahil bagimu, sebab Tuhan akan membelikan tempat ini untuk keluarga kami. Setiap pagi ayah saya selalu melakukan seperti itu. Tetapi tidak cukup 1, 2, 3, 4 hari, 5, 6 bulan, 1, 2 tahun. Lebih daripada 5 tahun barangkali melakukan hal itu. Saudara-saudara, hal yang sangat, kok bisa? Jadi ternyata anak dari pemilik kios itu berada di Kalimantan Selatan. Keduanya adalah PNS guru. Dan sebenarnya itu akan diberikan oleh kedua anaknya itu. Lalu tiba-tiba anaknya pulang waktu lebaran dan dia bilang kepada orang tuanya, Bapak Ibu mohon maaf ya, saya mendapatkan warisan kios, tetapi boleh nggak saya jual? Karena saya tidak mungkin jualan, karena saya sudah punya pekerjaan tetap. Dia bilang begini, oh kalau mau jual, langsung aja kasihkan kepada Pak Prapto. Pak Prapto itu bapakku, saudara-saudara. Nah si anak ini kemudian datang ke rumah. Pak katanya mau beli kios ya Pak? Oh iya, kalau mau beli silahkan cepat-cepat dibeli ya Pak, karena sebentar lagi saya mau balik ke Kalimantan. Oh ya, bapak saya itu senangnya minta ampun, saudara-saudara. 1, doanya dijawab. 2, banyak orang ingin beli itu tidak akan diberi. Tapi sedih, saudara-saudara, duitnya sekong ngendi gitu. Sebab minta 45 juta waktu itu. Ayah saya tidak punya uang. Lalu kami dipanggil oleh ayah saya ke rumah beliau dan cerita begini begitu. Ya udahlah kita berdoa aja. Tapi dalam hal itu, saudara, ibu saya itu tersenyum melulu, tidak menunjukkan rasa hal yang bagaimana gitu. Ayah saya bilang, loh, kenapa kok ini kita punya ini loh kok ndak? Tenang, kata ibu saya, tenang. Rupanya ibu saya itu seorang yang sangat, ya mungkin kalau dia masih hidup saya usulkan jadi Menteri Keuangan, saudara-saudara. Beliau itu kalau punya uang sedikit dibelikan LM, logam mulia. Uang sedikit belikan itu. Dia simpan sendiri. Dan waktu itu beliau bongkar lalu kasihkan, Yul, besok kamu ke toko Semar jual ini. Semua saya bawa ke sana, saya tukarkan dengan uang, dan ada 3 logam mulia yang sudah tidak perlu lagi dijual karena uang itu sudah bisa membeli untuk kios itu. Jadi artinya saudara-saudara bahwa sesuatu yang dipikir tidak mungkin
Ternyata Allah itu selalu memberikan kejutan-kejutan kepada orang-orang percaya. Biarkan kita mau menerima dan berimpact kepada orang lain. Mau ya saudara? Amin. Pastor Sarah akan, monggo Pastor. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Saudara-saudara, menurut saya, cara hidup sekarang ini harus benar-benar mengandalkan kuasa Allah. Karena dunia sedang bergoncang. Dunia sedang bergoncang. Saudara harus memutuskan hidup dengan cara ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin? Amin? Kenapa segala sesuatu digoncang? Supaya tinggal yang tidak tergoncang. Kalau saudara pegangannya bukan nilai-nilai kerajaan, mesti goncang. Percayalah, even you look great, kalau kelihatan hebat sekali, harus benar-benar pegangannya adalah Tuhan. Kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Karena itu, satu, bersyukur. Yang kedua, beribadah menurut cara yang berkenan kepada-Nya. Bukan caramu, bukan caraku, tapi caranya. Gak bisa suka-suka gua. Berapa banyak yang pengen hidup dengan cara itu ya. Saya kemudian tiba-tiba ingat tanah di depan ya. Modalnya cuman iman, doa, lutut. Dapat saudara ya. Sama kejadian tanah di depan itu. Itu hujan deres. Itu gereja punya uang 200 juta. Tanah itu 1,7 M. Ember. Saya pikir nggak mungkin. Tapi ini ada 2 orang pengurus gereja yang datang hujan-hujan deres. Berjuang kudu iso, kudu iso, kudu iso. Iso ra iso, kudu iso. Akhirnya iso tenan. Hampir selesai perjuangannya. Saya sangat bergairah dengan kesaksian itu ya saudara, amin. Ya, supaya nggak goncang, nggak goyah saudara, harus benar-benar bangun hidupmu sesuai nilai-nilai kerajaan ya. Beribadah menurut caranya beliau, bukan cara saya, bukan caramu. Oke, mari bangkit berdiri, saya berdoa. Berapa banyak kesulitan yang kita sedang hadapi saat ini. Oh, mari kita berdoa. Bapak terima kasih pertama-tama di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai ayat 28. Bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Sekali lagi akan digoncangkan langit juga bumi. Dengan tujuan supaya tinggal yang tidak bergoncang.
Dan satu-satunya kerajaan yang tidak bergoncang adalah kerajaan Allah. Dan karena itu bersyukur dan mari beribadah dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Dengan takut dan hormat. Bapa, kami memilih. Walaupun kami berpikir mana mungkin, apa bisa, keadaan begitu hancur, segala sesuatu hancur di bawah kaki kami. Kami tidak mempunyai pengharapan, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, kuatkan umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami sangat percaya jika kami bisa berkata seperti Maria, jadilah kepadaku seperti yang Engkau katakan. Kami akan melihat bahwa semua penyediaan ilahi itu adalah support system yang mendukung kami untuk menghidupi rencana Tuhan. Supaya melalui hidup kami orang lain bisa diselamatkan. Berkati hamba-Mu yang telah melayani kami. Kesehatannya, pelayanan, keluarganya. Berkati kami semua yang hadir. Bangkitkan pengharapan kami. Kami mau berlari kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Yang mustahil menjadi mungkin bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Berapa banyak diberkati untuk firman hari ini. Puji nama Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di gereja GCA Filipi siang hari ini. Mungkin boleh lambaikan tangan. Ada yang baru, monggo. Silakan bisa bangkit berdiri Bu. Terima kasih Bu bisa hadir pada siang hari ini. Kami berharap untuk bisa bergabung ibadah siang. Puji nama Tuhan, satu jiwa baru ditambahkan. Kita percaya, kita berdoa biar gereja kita boleh bertambah-tambah, ditambahkan di dalam jemaat Tuhan. Amin saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman dari rekan-rekan multimedia. Kami persilahkan. Keluarga besar GCA Filipi mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya nenek dari Cik Tika. Kiranya kasih dan penghiburan Roh Kudus menyertai seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu Jemaat, ibadah perayaan Natal 25 Desember akan dilaksanakan dalam 2 kali sesi ibadah, yaitu ibadah jam 9 dan ibadah jam 6 sore. Untuk memeriahkan acara perayaan Natal, Bapak Ibu Jemaat dapat mempersiapkan kado atau bingkisan Natal senilai minimal Rp10.000 atau lebih yang tidak berupa makanan. Nantinya kado yang Bapak Ibu bawa dapat ditukarkan di lobi depan. Doa persiapan Natal pada hari Selasa 23 Desember jam 18 di ruang sekolah minggu. Jemaat dapat mengikuti, bisa bergabung dan bersatu dalam doa. Kita dukung untuk ibadah Natal tanggal 25 Desember, 2 kali ibadah jam 9 dan jam 6 sore. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau siapkan kado yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, kami ucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Atas pemeliharaan-Mu, atas anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mencukupi segala apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, apa yang boleh saat ini kami rindukan, kami memberikan yang terbaik Tuhan. Lewat persembahan. Kami percaya Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu sangat besar dan melimpah. Amin.
Kami berdoa Tuhan bagi tangan-tangan yang mengelola keuangan di gereja ini Tuhan, berkati Amin. sehingga namamu dipermuliakan Bapa lewat gereja ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia, tak bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa bila kita sembah nyanyi. Jauhkan kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah hari ini. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari raya, sekarang katakan nyanyi glory, glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, amin, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Hanya bagi namamu Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami sungguh sangat bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Allah yang begitu setia, Allah yang begitu panjang sabar, penuh dengan limpah rahmat, kasih dan anugerah. Yaitu di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami mengenalmu. Dan sungguh ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sampai detik ini. Kami sangat bersyukur untuk ibadah pada saat ini. Kesempatan bagi kami untuk memuji dan menyembah. Kesempatan pada saat ini Tuhan untuk kami menikmati sabda-Mu ya Tuhan. Yang sungguh menguatkan, meneguhkan iman kami, memberikan penghiburan yang sejati di dalam hati kami. Dan Tuhan mampukan kami untuk menjaga, merawat dengan sungguh-sungguh apa yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan bila Tuhan kami ceritakan dan kami sampaikan dimanapun Tuhan mengutus kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami pada saat ini menyerahkan bangsa kami yang kami kasih. Tuhan kami mohon belas kasihan. Tuhan lawat bangsa kami. Keselamatan terjadi, pertobatan terjadi. Dan pada saat ini Tuhan, hadiah Natal yang kami rindukan dari Engkau Tuhan. Setiap orang menyembah kepada Engkau, mengaku bahwa Engkau Tuhan bagi setiap umat-Mu di Indonesia. Amin. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau juga berdaulat bagi pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Sungguh namamu Tuhan diteguhkan, sungguh namamu Tuhan disanjung tinggi bagi pemerintah-pemerintahan yang ada. Sungguh akhirnya ya Tuhan kesejahteraan bagi rakyat pada saat ini
semakin nyata ya Tuhan. Kami juga pada saat ini berdoa untuk Ibu Gembala sidang kami, Ibu Sara yang Tuhan telah pilih dan panggil untuk menggembalakan umat-Mu di tempat ini sebagai kepanjangan tangan daripadamu Tuhan. Engkau semakin urapi, Engkau pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Engkau semakin lengkapi karunia-karunia Roh Kudus-Mu dan senantiasa buah-buah senantiasa Tuhan nyatakan di dalamnya. Dan Tuhan Kau memberkati keluarganya Bapak Daniel, Christine Calvin ya Bapak. Apapun yang dikerjakannya dalam rumah tangga, pelayanan, bahkan segala sesuatu Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk cabang-cabang yang ada, juga pengurus-pengurus yang ada ya Tuhan, pelayan-pelayan yang ada, baik itu di pusat atau di cabang-cabang. Bapa, Kau satukan hati kami Tuhan. Kami bersatu hati, kami bergerak untuk pada saya mewujudkan visi misi yang Tuhan anugerahkan melalui gereja ini, yaitu 5. Dan kami percaya Tuhan kegenapan terjadi bagi gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk acara hari Selasa ya Bapak, untuk doa bersama, untuk persiapan Natal. Tuhan hadir di dalamnya ya Tuhan. Bahkan untuk kebaktian hari Kamis yaitu ibadah raya Natal jam 9 dan jam 6. Tuhan kami percaya Engkau mempersiapkan anak-anak-Mu yang akan terlibat di dalam pelayanan tersebut Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh melayani, persembahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau lengkapi mereka, urapi mereka Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kemuliaan Allah hadir di dalam saat ibadah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga pada saat berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami, yaitu Bapak pada saat Presiden Prabowo Gibran dan sejajarannya. Tuhan Kau berikan hikmat, kebijakan bagi mereka untuk memimpin bangsa kami di dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami yang kami kasih, Klaten Tuhan lawat, biar Klaten penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga ingat Tuhan sanak saudara kami, jemaat tempat ini yang sakit, yang pada saat mengalami kata ikan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kemenangan atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk tanah yang ada di depan sana. Kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan memberikan kepercayaan bagi gereja ini. Dan kami percaya Tuhan itu akan terbeli dengan lunas terbayar karena kasih karunia Tuhan bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.